Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kita dari kelompok 1 perencanaan pembelajaran akan membahas tentang materi perumusan tujuan dan kompetensi. Tentunya materi yang saya sebutkan tadi sudah disusun bersama dengan anggota kami yang hebat sebagai berikut. Nah, perkenalkan, saya Zahra Alvina Rahmawati dengan NIM 005, adapun teman saya Fidela Nursyahda dengan NIM 077, Karim dengan NIM 141 dan Atika dengan NIM 143. Adapun di sini video ini akan membahas 7 materi perumusan tujuan dan kompetensi. Yang pertama, konsep dasar kompetensi. Yang kedua, kompetensi pembelajaran. Yang ketiga, kompetensi inti. Yang keempat, kompetensi dasar. Yang kelima, indikator. Yang keenam, tujuan perumusan pembelajaran. Dan yang ketujuh, contoh dari perumusan tujuan dan kompetensi. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi pertama yaitu konsep dasar kompetensi. Sebelum lebih lanjut, kita harus tahu konsepnya terlebih dahulu. Jadi, konsep dasar kompetensi menurut KBBI, kompetensi adalah kecakapan, mengetahui, berwenang, dan berkuasa memutuskan atau menentukan atas sesuatu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan, kecakapan dalam melakukan dan menentukan sesuatu. Jadi, siswa diharapkan bukan hanya memahami materi, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita membahas unsur-unsur kompetensi. Nah, di sini ada 6 unsur. Yang pertama, knowledge. Knowledge itu adalah kesadaran dalam bidang kognitif yang berarti mengetahui apa yang harus dipelajari. Yang kedua, understanding, kedalaman kognitif yang dimiliki seseorang. Yang ketiga, skill, keterampilan atau bakat yang dimiliki individu dalam melakukan pekerjaan. Keempat, yaitu value, standar perilaku atau sikap yang dipercaya secara psikologis telah menyatu pada diri seseorang. Jadi, value itu adalah nilai seseorang. Yang kelima, yaitu interest, kecenderungan seseorang yang tinggi terhadap sesuatu. Jadi, interest itu ketertarikan seseorang terhadap sesuatu. Keenam, yaitu attitude, reaksi seseorang terhadap rangsangan yang datang dari luar. Jadi, untuk kompetensi yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, minat, dan sikap, semua unsur tersebut saling berkaitan dalam membentuk kemampuan seseorang. Dengan adanya unsur-unsur tersebut, kompetensi menjadi lebih lengkap karena tidak hanya fokus pada teori saja, tetapi juga bagaimana seseorang bersikap dan bertindak. Slide ini saya akan menjelaskan tentang mengenai kompetensi pembelajaran. Apa sih kompetensi pembelajaran itu? Nah, kompetensi pembelajaran kemampuan yang dimiliki oleh diri siswa setelah mengikuti kegiatan belajar untuk menunjukkan dan mengaplikasikan keterampilan yang dimiliki tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, karena itu proses pembelajaran diharapkan dapat membantu siswa berkembang baik secara pengetahuan dan keterampilan. Pada slide ini, kita membahas tentang standar kompetensi lulus, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu standar kompetensi kelulusan, yaitu ini kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulus mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, sekolah itu harus mempunyai standar kompetensi kelulusan. Kriteria kelulusan. Yang kedua yaitu kompetensi inti, tingkat kemampuan untuk mencapai SKL, standar kompetensi kelulusan yang harus dimiliki peserta didik dalam setiap tingkat kelas atau program.
Yang ketiga, kompetensi dasar, kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kompetensi dalam kurikulum. Secara umum, ada dua jenis kompetensi utama, yaitu kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Kompetensi ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai lulusan standar kompetensi lulusan SKL yang harus dimiliki siswa pada setiap tingkat kelas atau program. KI ini menjadi landasan utama untuk mengembangkan kompetensi dasar. Sementara itu, kompetensi dasar adalah kemampuan spesifik untuk mencapai KI yang diperoleh siswa melalui proses pembelajaran. Di dalam kompetensi inti sendiri terbagi menjadi 4 aspek penting, yaitu KI 1 untuk kompetensi sikap spiritual, KI 2 untuk kompetensi sikap sosial, KI 3 untuk kompetensi sikap pengetahuan, dan KI 4 untuk kompetensi sikap keterampilan. Pada di slide ini kita akan menjelaskan lebih detail terkait keempat aspek penting dari kompetensi inti. KI 1 fokus pada pembentukan karakter agar siswa beriman dan bertakwa. Lalu KI 2 mengembangkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas kompetensi dasar atau KD. Nah, KD ini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai siswa. Bisa dikatakan bahwa KD ini penjabaran lebih detail dari standar kompetensi yang telah ditetapkan. Di dalam penyusunan KD ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, urutan disusun berdasarkan tingkat kesulitan materi. Yang kedua, harus ada keterkaitan antara KD dalam satu mata pelajaran. Yang ketiga, ada KD dirumuskan melalui langkah penjabaran kompetensi, pembuatan indikator, penentuan materi, dan penyesuaian dengan kebutuhan siswa. Nah, yang terakhir, kita itu harus menjabarkan kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan jelas. Jadi, indikator adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencukupi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini, indikator pencapaian kompetensi berfungsi untuk menentukan tujuan pembelajaran, menetapkan materi pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran, penyusunan instrumen penilaian. Adapun jenis-jenis indikator yaitu indikator penunjang, indikator kunci, indikator pengayaan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan indikator seperti 1. Indikator dirumuskan dari KD. 2. Rumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. 3. Indikator dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. 4. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. 5. Hanya mengandung satu tindakan dan satu materi. 6. Memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Adapun tujuan perumusan pembelajaran di sini untuk memberikan arah yang jelas dalam proses belajar, membantu pemilihan metode yang tepat, serta memudahkan penilaian hasil belajar siswa. Selain itu, tujuan perumusan pembelajaran yang lainnya diantaranya yaitu 1. Memberikan arah pembelajaran. 2. Menjadi dasar dalam memilih metode dan media pembelajaran. 3. Menjadi pedoman dalam penyusun materi dan kegiatan pembelajaran. 4. Memudahkan proses penilaian. 5. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Baik, perumusan perencanaan pembelajaran itu ada dua, yaitu ada silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus sendiri yaitu perencanaan pembelajaran bagaimana harus sesuai dengan standar kompetensi dalam waktu 1 semester saja. Dan kalau RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu dari satu kompetensi dasar yang sudah diuraikan pada satu waktu saja. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari silabus dan RPP. Nah, di sini ada contoh dari silabus. Kami ambil contohnya dari SD Negeri MUK Plongan. Di sini teman-teman bisa lihat kalau silabus itu dibuat untuk 1 semester saja, dan silabus ini harus sesuai dengan standar kompetensi yang sudah dibuat. Pada contoh ini, kompetensi dasar yang diambil adalah menyanyikan lagu anak-anak.
lagu daerah, dan lagu wajib tanpa iringan sederhana. Nah, maka materi pembelajaran, indikator, dan kegiatan pembelajaran itu harus sesuai juga dengan kompetensi dasarnya dan dilakukan selama 1 semester. Selanjutnya, di sini ada contoh dari RPP. Nah, pada RPP SMK Unjang ini dibuat untuk 1 kali pertemuan pembelajaran saja. Jadi, untuk tujuan pembelajaran, materi pembelajaran hingga penilaian memang difokuskan untuk hanya 1 waktu itu saja. Namun masih tetap berpedoman pada kompetensi dasar yang sudah dibuat atau ditetapkan. Baik, dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa perumusan tujuan dan kompetensi merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Hal ini karena tujuan dan kompetensi menjadi dasar dalam menentukan arah pembelajaran, metode yang digunakan, hingga proses penilaian hasil belajar siswa. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai peserta didik. Selain itu, indikator juga perlu disusun dengan tepat agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan membantu siswa mencapai hasil yang belajar yang secara optimal. Dengan adanya perumusan tujuan dan kompetensi yang baik, guru dapat lebih mudah merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, teman-teman, ini merupakan sumber yang kami pakai untuk bahan ajar video ini. Kalian bisa gunakan belajar untuk cari ilmu. Nah, teman-teman, itulah materi yang kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.